Sehari-hari saya membantu bagian medis di salah satu rumah sakit di area Bekasi. Kesibukan yang padat itu sudah merupakan keseharian yang biasa bagi saya, namun kehidupan rohani berusaha saya pertahankan dengan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari. Halo, saya Fran, saya OMK Paroki Tomang. Kalau berbicara mengenai keraguan-raguan dan kebimbangan dalam memilih jalan hidup, saya selalu ingat cerita pada saat saya mengambil program adaptasi di Indonesia. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan spesialis di negara Filipina. Dan sebagai seorang diaspora, impian kami adalah untuk bisa membaktikan ilmu kami di Pertiwi tercinta ini. Namun seringkali banyak sekali berita-berita yang simpang siur yang kami dengar terkait kesulitan kami untuk bisa beradaptasi dan kemungkinan kami untuk tidak bisa bekerja di negara ini. Dan sampai pada saat hari terakhir pun keraguan itu semakin memuncak, jangan-jangan saya salah jalan pada saat saya mengambil pendidikan ini. Saya pun menjadi ragu dan bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah benar jalan ini yang Tuhan tunjukkan pada saya. Di hari terakhir pun saya masih bertanya, jangan-jangan sebenarnya harusnya saya praktek di Indonesia, bukan mengambil pendidikan spesialis di Filipina. Saya sampai berpikir untuk mencari jalan keluar lain, yaitu dengan praktek di negara lain, mencari nafkah di negara lain, sampai mencari sedetil mungkin termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bekerja di negara lain. Namun pada saat itu saya terbentur oleh visa pelajar saya yang akhirnya mengharuskan saya untuk segera kembali ke Indonesia di bulan Januari 2018. Pada saat saya mendarat, saya segera mensubmit semua dokumen-dokumen yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait. Namun tentu saja jawaban-jawaban yang diberikan membuat saya semakin ragu kembali. Setiap kali ada follow up, seringkali jawabannya hanya dokumen saudara masih ditinjau, masih perlu waktu menunggu kembali, dan tinggal ditunggu saja dan nanti akan diberitahu kembali. Jawaban-jawaban yang menggantung semacam ini membuat saya semakin ragu. Walaupun saya sudah mengimani bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan yang terbaik bagi saya, namun peristiwa seperti ini selalu membuat saya bertanya-tanya kembali lagi, apakah saya benar memilih langkah ini. Saya pun kemudian memberanikan diri untuk mengikuti sebuah retret di tengah kegalauan saya. Saya berada dalam posisi benar-benar mengharapkan sebuah keajaiban terjadi di dalam hidup saya. Motivasi saya untuk ikut retret ini pun seperti motivasi ketika kita melihat bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah. Saya menginginkan sebuah peristiwa yang majestik, peristiwa yang magis seperti Laut Merah yang dibelah, lalu bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, kemudian diturunkan mana dari langit, lalu juga seperti ada tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Begitulah belas kasih Tuhan kita, di mana Dia menunjukkan kasih-Nya tanpa memandang masa lalu kita. Di dalam sebuah retret, saya bertemu dengan seorang fasilitator yang menurut saya pada saat itu dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saya. Saya menceritakan keluh kesah saya menceritakan kebimbangan saya, dan saya juga menceritakan segala ratapan-ratapan saya terhadap rencana Tuhan dan keraguan-raguan saya. Dengan santai, fasilitator saya ini berbicara bahwa bila Tuhan perkenankan waktu untuk kamu menunggu, pasti juga ada maksud Tuhan untuk semua itu. Bila Tuhan memberikan kamu waktu untuk menunggu, ada hal yang baik yang Dia rencanakan untuk kamu. Everything happen for a reason, and everything good still need times to grow. So embrace your waiting time, friend. Di situ saya termenung, tidak terasa air mata pun mengucur, dan menyesal sejadi-jadinya terhadap apapun yang saya lakukan dan setiap keraguan-raguan yang saya berikan kepada rencana Tuhan. Dan di situ kakak fasilitator saya merangkul saya dan berbicara, tidak apa-apa, Tuhan tahu semua ini.
Saat itu saya merasa bahwa udah bukan suara kakak fasilitator itu lagi, tapi saya berasa seperti suara Tuhan sendiri yang berbicara kepada anaknya yang saat itu sedang tantrum, sedang menangis, mencari waktu, mencari berkat, mencari keajaiban. Dan yang terjadi adalah saya disadarkan saat itu bahwa seringkali kita hanya berfokus dengan mukjizat-mukjizat atau berkat-berkat yang bersifat megah, ajaib di luar nalar. Kita sampai lupa bahwa misalnya kita punya atap di atas kita punya tempat tidur untuk kita beristirahat, kita punya makanan di atas meja, itu pun merupakan berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali juga kita seringkali terfokus dengan berkat, bukan dengan pemberi berkatnya. Kita lupa tentang relasi kita bersama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seringkali hubungan relasi ini menjadi hubungan yang transaksional, di mana kita merasa bahwa kita berhak mendapatkan ini karena kita sudah melakukan hal itu. Selepas dari retret tersebut, saya merasa seperti dikuatkan, saya seperti baterai yang sudah dicas kembali. Dan dengan semangat saya melanjutkan kembali musim menunggu saya. Dan puji Tuhannya, 1 bulan kemudian saya dipanggil untuk proses adaptasi. Dan untuk menyingkat cerita, saya berhasil menyelesaikan adaptasi tersebut bahkan lebih cepat daripada waktu yang saya terka-terka. Saya dulu sempat mengira saya akan nunggu bahkan untuk waktu 1 tahun. Namun ternyata dalam kurun waktu 3 bulan saya sudah dipanggil untuk beradaptasi. Dan sampai saat ini, bila saya mendapatkan momen-momen galau yang sama, saya kembali mengingat cerita ini. Dan saya harap cerita ini juga bisa menguatkan teman-teman di sana yang mendengarkan saya saat ini dan bisa memberikan kekuatan yang sama bila mana kalian merasa bimbang atau ragu dengan jalan yang kalian tempuh. Sekian cerita dari saya, Tuhan memberkati.